Berbagi informasi sambil ngopi. Selamat datang kembali di podcast terinformatif sejagat bumi Surabaya dan Sidoarjo, kalau bukan di Warkop, wadah komunikasi dan interaksi pelayanan Bea dan Cukai Juanda. Oke, dengan saya Hanifa, AKIP, podcaster pemula yang baru saja terjun di dunia perpodcastan ini, yang akan menemani Anda dalam Warkop edisi episode ke-10 ya ini ya. Wah, sudah episode ke-10 saja ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang juga akan memberikan informasi yang spesial juga. Selamat datang di Warkop, Pak Endra. Selamat datang Mbak Ipe. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat di tengah. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama mungkin Pak Endra bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar supaya Sobat Juanda ini kenal ya Pak ya, karena katanya kalau belum kenal itu tak sayang, tapi kalau sudah kenal mungkin bisa sayang ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, makasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Indra Siregar, pegawai di KWBJ Juanda juga. Pada saat ini saya bertugas diberikan amanah oleh pimpinan di bidang penindakan, enforcement, bidang kepabeanan dan cukai, bekerja di Bea Cukai kurang lebih hampir 20 tahun. Waduh, lama juga ya Pak ya, 20 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah nggak kerasa Mbak Ipe. Iya, nggak kerasa ya Pak ya. Iya. Oke, jadi Warkop episode ke-10 ini akan membahas tentang penindakan NPP, yaitu penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor lainnya. Langsung saja nih Pak ya. Pertanyaan pertama, sudah seperti kuis saja ini Pak ya. Tapi mohon maaf Pak, Langsung nanti ya. kalau jawabannya betul tidak ada hadiah ya Pak ya. Mungkin nanti iya. Mbak dan Mas JCT-nya bisa mempertimbangkan ya. Ini mungkin banyak masyarakat yang mikir nih ya. Banyak masyarakat yang sudah tahu atau mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih. Kenapa sih kok Bea Cukai melakukan penindakan NPP? Kan sudah ada BNN. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya. Jadi begini, dalam hal ini kita kan kebetulan bertugas di KBBJ Juanda, di mana ada perlintasan yang dilintasi baik orang maupun barang yang tiba maupun yang keluar dari luar negeri dengan membawa barang-barang yang ada padanya. Tidak menutup kemungkinan dari barang-barang yang dibawa itu para penumpang maupun barang yang datang itu terdapat narkotika, karena memang hal ini menjadi atensi kita semua, pimpinan di pusat maupun para pejabat di kementerian maupun oleh Bapak Presiden. Narkoba atau narkotika merupakan musuh kita bersama yang harus kita perangi. Bahkan narkoba merupakan extraordinary crime, artinya salah satu kejahatan luar biasa. Selain ada yang lain seperti misalkan tentang terorisme, terus mengenai kejahatan seksual di bawah umur, terus genocide, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, jadi memang jadi perhatian kita semua. Kalau boleh tahu nih Pak, dasar hukum pegawai Bea Cukai menindak NPP ini apa Pak? Iya, dasar hukum tentunya undang-undang kita sendiri, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 yang udah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Selain itu juga Undang-Undang Narkotika Mbak Ipe, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, selain itu juga ada tentunya KUHAP. Nah, KUHAP di situ dinyatakan juga bahwa selain institusi BNN maupun
Polri, memang yang berwenang melakukan penyidikan adalah dalam hal ini BNN maupun Polri. Karena untuk bisa dikembangkan secara maksimal, jangkauannya bisa dikembangkan secara maksimal. Makanya semua untuk kasus narkotika difokuskan ditangani oleh penyidik BNN maupun Polri. Nah, tapi kalau untuk menindak itu kita diizinkan karena memang dari kita sendiri barang-barang impor maupun ekspor kita udah ada undang-undang kepabeanan. Nah, selain itu juga kita sebagai jangankan kita sebagai bea cukai, masyarakat pun bahkan mempunyai kewajiban apa? Bukan menindak, dalam hal ini melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Jadi semuanya karena ini memang extraordinary crime, nggak bisa kita cuma oh ini harusnya Polri, oh ini harusnya BNN, kita nggak bisa. Jadi kita dalam ini bersinergi bersama-sama memerangi kejahatan narkotika. Gitu Mbak Ipe. Memang begitu ya, memang harus kita bersinergi ya Pak ya, karena Betul. memang narkotika ini bisa merusak generasi bangsa ya Pak ya. Betul, karena memang narkotika ini sensitif, artinya sensitif, peka waktu. Ketika nanti penanganan lama, jaringan ini akan kobong sehingga jaringannya putus, nggak bisa dilakukan penggalian maupun untuk pendalaman ke jaringan yang di atasnya yang lebih besar, gitu Mbak Ipe. Nah, ini bisa menjadi informasi tambahan nih buat Sobat Juanda. Kalau kantor Bea Cukai Juanda juga turut berperan aktif dalam melindungi, mencegah dan menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Betul ya Pak ya? Betul, iya Pak Ipe. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, gambaran umum tentang penindakan NPP itu bagaimana ya Pak ya? Jadi gini, sebenarnya untuk pengawasan untuk narkotika sendiri pun nggak ada hal yang khusus, karena sebenarnya telah melekat pada tugas dan fungsi teman-teman pengawasan, baik yang ada di terminal, bandara maupun di kargo, baik itu kargo internasional, termasuk ada di situ kantor pos juga. Jadi di situ teman-teman dari unit pengawasan melakukan atensi baik secara profiling di sistem maupun dari gambaran X-ray maupun informasi lainnya yang bersifat memberikan gambaran kepada kita petugas yang ada di lapangan untuk melakukan manajemen resiko. Karena kan nggak semuanya harus kita periksakan Mbak Ipe. Iya betul Pak. Iya. Karena kalau semua diperiksa nanti ya gimana ya Pak ya? Karena kita kan jumlahnya juga tidak setara dengan jumlah masyarakat Indonesia ya Pak. Betul ya Pak ya? Betul. Ya nanti ini terutama kita juga harus mengedepankan pelayanan. Jangan sampai nanti karena kita periksa 100% nanti menghambat pelayanan kita. Betul. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau penyelundupan NPP itu termasuk extraordinary crime ya. Apakah ada tim khusus di Bea Cukai yang bertugas atau berurusan dengan kurir NPP Pak? Misalnya kalau di kepolisian kan ada Densus 88. Iya. Terus kalau di kantor Bea Cukai Juanda kan juga ada tim khusus konten kreator namanya JCT. Nah, ada nggak Pak? Sebenarnya ada Mbak, ada tim khusus untuk penindakan di bidang narkotika. Tim khusus ini terdiri dari beberapa orang pilihan yang siap dan sigap ketika ternyata di lapangan atau mendapatkan informasi akan ada pemasukan atau mendapati adanya pemasukan narkotika.
Waduh, menarik ya Pak ya. Tentunya ini anggota-anggota dari tim khusus ini memiliki bakat khusus ya Pak ya. Misalnya firasatnya kuat atau kalau gitu peka terhadap NPP bisa Pak. Bisa masuk situ bisa. Peka terhadap NPP ini artinya memahami bentuk karakteristik dari narkotika. Nah, seperti itu. Karena kita sendiri dituntut untuk menambah pengetahuan terkait dengan narkotika. Karena kan narkotika ini sekarang perkembangannya luar biasa. Jenis-jenisnya sangat banyak sekali. Kalau melihat dari Permenkes nomor Permenkes nomor 5 tahun 2020 tentang penggolongan narkotika, itu jenis-jenis narkotika ada ratusan, sangat banyak sekali. Maka dari itu kita sebagai petugas yang ada di lapangan yang berfungsi untuk mencegah masuknya narkotika, udah barang tentu kita harus tahu jenis-jenis apa aja narkotika itu. Nah, untuk di kantor Bea Cukai Juanda sendiri Pak, sudah berapa kali kantor Bea Cukai Juanda menggagalkan penyelundupan NPP Pak? Selama mungkin tahun 2021 atau tahun 2020 sudah Iya. berapa kali Pak? Kalau untuk keberhasilan teman-teman, saya juga sangat bangga Mbak Ipeh, karena memang teman-teman luar biasa prestasinya. Untuk tahun 2019 itu penindakan NPP atau narkotika ada 15 kali untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020 itu ada 8 kali, karena memang menurun. Karena memang waktu itu pandemi, awal-awal pandemi, Lockdown itu ya Pak ya? lockdown, ya betul. Penumpang juga, pesawat juga jarang yang masuk. Ada sekitar penurunan sekitar 80% waktu itu. Untuk 2021 udah mulai new normal. Teman-teman berhasil melakukan penindakan sampai dengan saat ini Mbak Ipeh 27 kali. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kantor Bea Cukai Juanda ya. Kemudian kalau untuk NPP kan tadi Bapak bilang kalau banyak sekali jenisnya ya. Kalau di Bea Cukai Juanda sendiri ini yang paling sering menangkap penyelundupan NPP apa Pak jenisnya? Kalau dari penindakan yang berhasil kita lakukan, penggagalan upaya penyelundupan, itu jenis dari metamfetamin Mbak, atau sabu-sabu ya kalau biasa dikenal di masyarakat, sabu-sabu yang paling banyak itu. Terus kemudian perkembangan karena mungkin metamfetamin harganya mahal, ini yang lagi tren sekarang itu tembakau gorila. Tembakau gorila termasuk narkotika golongan 1 juga, di mana untuk golongan 1 itu ancamannya khusus. Ancaman hukumannya pidana penjara minimal 5 tahun Mbak, untuk narkotika golongan 1. Jadi yang paling banyak tadi metamfetamin, Metamfetamin. kemudian karena trennya metamfetamin ini sudah mahal jadi ke yang murah ya Pak ya. Betul. Betul ya, seperti itu. Betul. Selanjutnya, ini pertanyaan yang saya nanti-nantikan ini Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan salah satu case penindakan NPP yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Juanda Pak. Ya, untuk case sebenarnya sangat banyak Mbak. Nah, mungkin case terkait penindakan yang terakhir terkait metamfetamin, nah itu Bea Cukai Juanda berhasil menggagalkan masuknya metamfetamin sekitar bulan Januari Mbak, Januari 2021, awal tahun. Awal tahun Pak ya. Saya ingat masih waktu itu tanggal 4 Januari 2021, dari teman-teman tim yang bertugas di terminal bandara menginfokan kepada saya, dan dari situ saya dalam hati sangat bangga Mbak dengan tim pengawasan Bea Cukai Juanda, karena memang sigap, siap, waspada. Biasanya kalau kita kan
awal tahun, setelah tahun baru kita masih habis mungkin merayakan pergantian tahun. Nah, kita siap, artinya sigap dan waspada terhadap masuknya barang-barang ini. Waktu itu berhasil digagalkan 6 kilo sabu-sabu. Diamankan dari dua pelaku waktu itu, dua penumpang yang memang ada keterkaitan. Di dalamnya setelah diperiksa, nah itu disembunyikan, Mbak. Jadi modusnya waktu itu disembunyikan di dalam lampu sorot dan kipas angin di dalam seperti itu. Kalau mungkin kita secara awam udah kemungkinan besar barang akan lolos. Tapi karena kesiapsiagaan teman-teman dengan melihat hasil image X-ray dan hasil informasi dari tim, itu berhasil diidentifikasi barang tersebut. Karena memang disamarkan, kalau memang ini nggak kelihatan sebenarnya. Karena disembunyikan di dalam situ ya Pak ya. Disembunyikan di dalam. Nah itu juga akhirnya ketika kita lakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang kemasan, ditemukan barang lain. Selain ada metamfetamin itu juga ada barang lain, yaitu pil ekstasi, Mbak. Oh, pil ekstasi, iya, Pak. Pil ekstasi. Berapa butir Pak waktu itu, Pak? Untuk pil ekstasinya ada 200 butir lebih. Pil ekstasi. Itu 2 penumpang ya Pak ya? Mereka datang bersamaan atau bagaimana Pak? Datang bersamaan. Tapi memang mereka mengatur ritme keluarnya, memang dikasih jarak. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman ini nggak ada tim khusus, bisa jadi yang ketangkap cuma 1. Iya. Nah, karena punya tim khusus, kita sempat amankan sebenarnya 3 orang, dan yang 1 orang ternyata memang nggak terbukti membawa karena masuk dalam rombongan 2 penumpang yang lain. Oh begitu Pak. Iya. Nah ini kan misalnya sudah dilakukan penindakan NPP ini, kemudian nanti terdakwanya dan juga barang buktinya itu dikemanain ya Pak ya? Jadi gini, untuk pelaku itu masih, kalau di kita pelaku Mbak Ipa ya. Oh ya pelaku ya Pak ya. Kita pelaku, karena itu nanti untuk proses hukumnya kan yang menangani kan penyidik dari Polri maupun BNN. Nah, kita serah terimakan ke penyidik Polri maupun BNN. Setelah itu oleh penyidik Polri maupun BNN kemudian dilakukan penyidikan atau mungkin penyelidikan juga. Dari situ nanti akan dibuatkan berkas penyidikan. Nah, kemudian dari situ nanti diajukan ke jaksa menyatakan lengkap atau P21, baru bisa sidang. Kemarin kebetulan untuk kasus tersebut minggu yang lalu Mbak Ipe, itu digelar sidang pemanggilan saksi kita dari Bea Cukai. Oh jadi petugas kita. Pegawai Bea Cukai yang melakukan penangkapan juga dihadirkan sebagai saksi ya Pak ya? Betul, iya. Aduh ngeri-ngeri sedap ya Pak ya, berarti ini kalau sudah berurusan dengan narkotika ya Pak ya. Ternyata Bea Cukai ini nggak cuma ngurusin tentang bea masuk, bea keluar, dan juga cukai, tapi juga mengurusi tentang segala barang ya Pak ya, yang Betul. masuk ke wilayah Indonesia, betul ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu kepada Pak Endra yang sudah memberikan informasi yang ngeri-ngeri sedap, tapi memang nyata adanya. Ini kita ada sesi khusus nih Pak, namanya adalah rush handling. Jadi nanti saya akan membacakan 2 pilihan kepada Bapak harus memilih salah satunya. Tapi dengan cepat ya Pak ya, nggak boleh lama-lama nih mikirnya. Ya Pak ya, siap Pak? Boleh Mbak.
Untuk pertanyaan pertama, CNT atau CET? CNT, Menindak NPP atau rokok? menindak NPP, PAU atau profiling? profiling, X-ray atau K9? X-ray, Pelayanan atau pengawasan? pengawasan. Luar biasa memang. P2 sejati memang luar biasa. Nah, apa ini maksudnya ini tadi? Jadi sebelum kita akhiri Warkop edisi 10 ini, Ini ada yang kurang kayaknya Mbak Ipe. apa Pak? Apa itu Ini Pak? warkop saya tadi apa gini? Gak ada kopinya kopinya mana ya gitu Pak kan? ya. Aduh, memang gimana ini? Mas Mbak GCT minta tolong ya next time mungkin ya, next episode mungkin Pak Endra diundang kembali, disiapkan kopinya ya. Oh pasti diorder katanya Pak. Iya masih di order. Ini orderannya pakai Grab itu kayaknya kelamaan. Mungkin masih kejebak macet di Jalan Petro mungkin Iya Pak. betul. Jadi sebelum kita akhiri Warkop episode 10 ini, sebelumnya buat Sobat Juanda sekalian yang mau nonton episode Warkop sebelumnya bisa langsung nonton di kanal YouTube Bea Cukai Juanda. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan share ke keluarga, saudara dan juga pacar kalau punya ya. Serta kalau misalnya pengen usul nih next episode Warkopnya mau bahas apa, boleh langsung komen aja di kolom komentar ya. Sebelum diakhiri nih Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya boleh. Apa pesan Bapak untuk generasi milenial? Generasi milenial ya. Untuk generasi milenial ini memang kalau menurut saya memang generasi yang dibesarkan oleh teknologi Mbak Ipe. Jadi semuanya berbasis teknologi dan memang harus pinter-pinter menyaring dan men-sharing informasi yang berasal, kalau menurut saya yang paling penting itu yang berasal dari media sosial atau alat komunikasi IT yang lain. Karena memang generasi milenial ini generasi yang luar biasa, out of the box, tapi memang harus butuh bimbingan, terutama kalau untuk yang kita khawatirkan dalam hal narkotika, jangan sampai untuk adik-adik milenial terjerumus penggunaan narkotika. Karena memang sejauh yang saya tahu faktor lingkungan yang paling mempengaruhi dan kedekatan dengan orang tua. Nah, mungkin itu aja untuk lebih mungkin yang adik-adik yang kurang dekat sama orang tua, terutama yang milenial ya. Mungkin mari kita dekatkan diri kita dengan orang tua. Karena memang kedekatan dengan orang tua ini sangat penting dalam hal mencegah, mendeteksi jangan sampai adik-adik ini terjerumus terhadap penyalahgunaan narkotika. Mungkin itu Mbak. Luar biasa, itu adalah pesan-pesan dari Pak Endra. Itu untuk generasi milenial diingat terus ya pesannya dari Pak Endra ya. Tepuk tangan dulu. Karena tadi Pak Endra sudah memberikan pesan, yang berarti sudah memberikan closing statement, maka berakhir pula Warkop episode 10 ini. Tapi sebelumnya Pak, saya ada tagline. Kalau saya bilang Bea Cukai Juanda, nanti Bapaknya jawab ganas generasi berintegritas. Siap. Bisa Pak? Sangat bisa. Siap, sangat bisa. Sudah siap Pak? Siap. Baik. Kita hitung ya Pak ya. 1, 2, 3. Bea Cukai Juanda, Ganas generasi berintegritas. Sampai jumpa di Warkop episode 11.